Frida. Selamat siang Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana dengan kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah saya juga baik. Maaf mengganggu waktu istirahatnya juga. Mudah-mudahan. Baik Frida, kemarin kan kita sudah merencanakan bahwa Ibu akan melakukan pembelajaran dan saya akan melakukan supervisi akademik. Namun sebelum saya melakukan supervisi akademik, saya akan melakukan tahap praobservasi. Jadi saya akan menggali bagaimana persiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi tahapan praobservasi ini kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini? Saya berharap dari kegiatan pembelajaran praobservasi ini saya dapat sharing, menjelaskan serta menanyakan untuk kedepannya. Baik Bu, semoga dalam tahap praobservasi ini nanti Bu Ida mendapatkan hal yang sesuai dengan keinginan Bu Ida. Selanjutnya Bu, saya ingin mengetahui untuk tahap pembelajaran nanti Ibu Ida akan menyampaikan materi apa? Ya, saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang kalimat transitif dan intransitif serta penggunaannya. Materi yang Ibu sampaikan nanti berkaitan dengan transitif dan intransitif beserta kegunaannya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ida capai itu seperti apa? Tujuan yang ingin saya capai yaitu anak dapat membedakan kalimat transitif dan intransitif serta penggunaan. Jadi Ibu berharap setelah pembelajaran berakhir siswa dapat menguasai materi dengan baik. Untuk melaksanakan pembelajaran tersebut, bagaimana persiapan yang sudah Ibu lakukan? Baik, langkah-langkah yang saya persiapkan yaitu saya mempersiapkan RPP, modul ajar, media gambar, media video, dan semuanya saya sudah mempersiapkan sesuai dengan materi yang saya akan ajarkan agar anak dapat antusias, semangat, dan memahami pembelajaran tersebut. Oh, baik. Berarti nanti saat pembelajaran ada beberapa media yang akan ditampilkan ya. Betul. Kemudian sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat, langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu Ida lakukan dalam pembelajaran saat supervisi itu seperti apa? Langkah-langkah yang sudah saya persiapkan yaitu pendahuluan, bersih salam, absensi, mindfulness, atau teknik stop untuk melatih kesadaran siswa. Kemudian saya juga menyiapkan roda emosi, di mana untuk mengetahui perasaan siswa pada saat pembelajaran tersebut. Dan saya juga menyiapkan ice breaking berupa nyanyian yang berkaitan dengan materi kalimat intransitif dan transitif agar siswa dapat semangat memahaminya dengan baik. Kemudian saya juga membagi beberapa kelompok sesuai dengan bakat dan minat siswa, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dan memberikan tugas kepada anak untuk mengumpulkan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat tersebut. Jadi nanti Bu Ida akan menggunakan teknik stop untuk membuat siswa konsentrasi dalam pembelajaran Ibu dan akan membagi mereka ke dalam sebuah kelompok atau beberapa kelompok berdasarkan bakat dan minat. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti kira-kira keahlian apa yang akan Ibu Ida kembangkan? Untuk keahlian yang lain yang ingin saya kembangkan yaitu pembelajaran sosial emosional. Apa sih? Pedagogi. Oh ya, pedagogi di sini. Salah ya. Kemampuan pertama, Oh, iya. kemampuan yang lainnya PSR. Berkaitan dengan pedagogi. Oh iya. Yuk. Ini Ya. Jadi keahlian yang ingin saya kembangkan yaitu pengetahuan pedagogik anak yang berkaitan dengan keaktifan anak tersebut. Kemudian keahlian yang ingin saya kembangkan yaitu pengetahuan pedagogik peserta didik, di mana peserta didik itu dapat memahami dan semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran tersebut serta mendapatkan hasil yang maksimal. seperti
seperti itu. Baik Ibu Ida, berarti Ibu Ida nanti akan mengembangkan bakat dan minat siswa dengan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi. Ada lagi mungkin yang akan Ibu kembangkan selain itu? Ya, saya ingin mengembangkan keahlian lain seperti pembelajaran PSN, di mana peserta didik itu dapat mengendalikan perasaan, emosinya, ya, untuk ke dalam hal yang lebih positif lagi, tidak negatif. Seperti itu. Baik sekali rencana dari Bu Ida. Jadi nanti siswa akan diarahkan untuk lebih dapat berpikir positif dan dapat melatih fokus mereka. Ya, untuk selanjutnya dari pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan tadi, Bu Ida itu melakukan strategi apa ya? Menggunakan strategi apa maksudnya? Strategi yang saya gunakan yaitu strategi diskusi dan presentasi. Oh, jadi nanti mungkin dari kelompok yang tadi Ibu Ida sudah jelaskan bahwa akan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan bakat dan minat. Nanti itu berarti termasuk dalam metode ini ya Bu, metode diskusi ya Bu ya. Terus dari percakapan kita hari ini saya rasa pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu saya sudah dapat membayangkan bahwa nanti pembelajarannya akan sangat menyenangkan karena akan ada tampilan video dan ada juga media gambar seperti itu ya. Terus ada nyanyian juga, terus ada juga nanti dibagi menjadi beberapa kelompok, terus ada PSN-nya juga yang mengajak siswa untuk mengerti tentang perasaannya seperti itu ya Bu ya. Untuk percakapan hari ini saya rasa sudah cukup, atau mungkin masih ada yang akan Ibu Ida sampaikan, silahkan disampaikan. Sejauh ini tidak ada. Jika ada nanti saya akan menanyakan sambil kegiatan bersama. Baik, jika memang sudah tidak ada yang ingin Ibu Ida sampaikan, semoga besok pembelajarannya berjalan dengan lancar dan saya akan masuk kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi bersama Bu Ida. Cukup sekian, silakan jika Ibu Ida ingin melanjutkan jam istirahatnya. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Aulia. Aulia kenapa? Sakit? Ya, Aulia sakit. Oke. Yuk, sebelum belajar kita pimpin dulu. Siapa mulanya? Sekarang Bu Guru akan menyampaikan materi untuk hari ini. Sebelumnya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat membedakan antara kalimat transitif dan intransitif serta penggunaannya. Oke, kesepakatan pembelajaran mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan, kemudian menghargai teman atau kelompok lain, menunjukkan jika ingin bertanya, kemudian tidak mengganggu kelompok lain saat belajar, harus berkata sopan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Oke, sekarang anak-anak, sekarang kalian diam sebentar, kemudian relaksasi ya, relax. Oke, relax dulu sebelum pembelajaran dimulai. Oke, ya, dengarkan nanti apa yang guru sampaikan ya, relax dengan senyaman-nyamannya ya. Oke, sudah merasa relax? Sudah merasa nyaman? Oke, sekarang rasakan kalian menghirup udara dengan segar ya. Hirup udaranya.
Kemudian keluarkan. Sudah relax? Sudah nyaman? Sudah mulai? Sudah bisa dimulai? Belajarnya? Sudah bisa dilanjutkan? Oke. Nah, sekarang aku mau bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini ya? Nanti misalkan ada yang sedang bersedih, kalian tulis sedang bersedih ya. Sedang senang, tulis senang. Sedang galau ya, ya tulis galau. Sedang merasa ngantuk,
Ini tugas dari kelompoknya Mbak Alika menjelaskan tentang kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif itu kalimat yang membutuhkan objek, sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. Nah, ini contohnya ya, tadi sudah dibacakan sama Mbak Alika dan dibuat mapping. Ya, terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Alika. Oke, kelompok selanjutnya yaitu kelompoknya Donora. Silakan maju. Ini hasil dari Ini kelompoknya si David. Nah, oke, ini dari kelompoknya David ya. Dengan apa? Mengerjakan tugas membuat produk gambar ya. Gambar di mana di dalamnya terdapat kalimat transitif dan intransitif. Gambarnya bagus ya. Tuh. Kemudian dijadikan komik ya. Paham? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya David. Dan kelompok terakhir yaitu kelompoknya Belva, silakan. Oke, guru akan membacakan hasil kesimpulan dari pembelajaran transitif dan intransitif. Mana sih? ini Bu. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek, sedangkan apa? Kalimat intransitif tidak membutuhkan objek. Oke. Dan kalimat intransitif bisa dilengkapi dengan pelengkap ataupun keterangan ya. Paham? Ada pertanyaan? Tutup dengan bacaan doa. Silakan dipimpin oleh ketuanya. Duduk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Selamat siang Bunda. Selamat siang Bu Eni. Terima kasih atas waktunya. Hari ini Bunda sudah melaksanakan observasi yaitu pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya. Setelah tahap observasi, kita akan melaksanakan pra-observasi. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Pak Budianto. Perkenalkan, ini pengajar praktik saya. Beliau akan menemani kita pada saat pasca observasi. Terima kasih. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bunda setelah melalui tahap observasi. Yang pertama, bagaimana perasaannya Bu setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini dan bagaimana hasilnya, bisa Ibu ceritakan? Alhamdulillah, perasaan saya puas dan tenang. Prosesnya tadi berjalan dengan lancar Bu Eni. Walaupun ada sedikit kendala, namun dapat diselesaikan dengan baik. Jadi menurut Bu Ida pembelajarannya sudah berjalan dengan baik Ibu. Terus dari pembelajaran tadi apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan sebelumnya? Alhamdulillah, sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Alhamdulillah Ibu ya. Baik, jika sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan, ceritakan hal-hal apa yang Ibu rasa puas dan apa yang belum merasa puas itu. Ya, baik Bu Eni, dalam pembelajaran tadi yang membuat saya puas itu anak dapat mengikutinya dengan baik dan aktif sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik.
Oh, baik, jadi tadi ada anak yang sudah fungsinya aktif, terlihat aktif seperti itu ya Bu ya. Lalu bagaimana yang kurang puas menurut Ibu di lokasi yang di pembelajaran tadi, apa yang menurut Ibu kurang puas? Menurut saya pembelajaran tadi yang kurang puas yaitu pada saat anak asik dan bermain dengan temannya sendiri. Selain itu juga anak masih malu untuk mengungkapkan pendapat. Baik Bu Ida, sesuai dengan pendapat Bu Ida berkaitan dengan bagian yang kurang puas, memang betul sesuai dengan yang saya observasi tadi di kelas, bahwa ada beberapa anak yang masih terlihat aktif bermain sendiri dan ada beberapa anak yang masih malu dalam menyampaikan asumsi atau pendapatnya seperti itu. Menurut Bu Ida, bagaimana tentang ketercapaian kompetensi siswa berdasarkan pembelajaran tadi? Ya, ada beberapa siswa belum mencapai kompetensi sesuai dengan yang saya harapkan. Mungkin mereka masih belum memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga mereka masih meraba tugas yang saya berikan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu baru pertama kali saya lakukan di dalam. Oh, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu baru ini pengalaman pertama ya Bu ya. Iya. Jadi kemungkinan mungkin anak juga masih bingung, masih meraba-raba. Ini harus bagaimana langkahnya, harus apa yang dilakukan seperti itu ya Bu ya. Terus bagaimana kira-kira ya pembelajaran tadi yang menjadi sulit bagi anak itu dalam hal apa seperti itu? Anak masih malu dan belum percaya diri dalam mempresentasikan karyanya sendiri. Oh, jadi tadi ada beberapa memang ya Bu ya yang disuruh maju ternyata di pas maju malah malu tidak mengutarakan pendapatnya seperti itu ya Bu. Baik. Terus berarti anak masih belum percaya diri dalam mempresentasikan hasil karyanya. Lalu apa yang menjadi kesulitan Ibu Ida sendiri dalam pembelajaran tadi? Kesulitan saya dalam pembelajaran tadi karena ini merupakan ilmu baru dalam pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi pada PSN. Saya merasa agak kesulitan dalam menyiapkan pembuatan RPP serta media dan saya masih bingung dalam penerapannya. Oh, karena pengalaman pertama seperti siswanya tadi dulu ya, ternyata Bu Ida juga mendapatkan kendala yaitu dalam pembuatan RPP ya Bu. Mungkin RPP-nya tentunya berbeda seperti yang sebelumnya Ibu ya, karena mungkin ini lebih repot, lebih banyak tahap-tahapnya seperti itu. Baik, kira-kira dalam alternatif ini apa ya untuk menghadapi kesulitan-kesulitannya itu, kira-kira alternatif apa yang akan dilakukan? Mungkin untuk pembelajaran berikutnya saya akan berdiskusi dengan guru-guru yang lain, guru-guru yang sudah berpengalaman, guru-guru yang sudah paham tentang pembelajaran berdiferensiasi dan PSN untuk memecahkan kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran. Oh ya baik Bu. Jadi nanti pas pembelajaran selanjutnya dalam berkaitan dengan berdiferensiasi dan PSE, Bu Ida akan melaksanakan atau melakukan kolaborasi dengan teman sejawat seperti itu ya Bu ya. Terus dari yang menurut Ibu Ida rasakan yang apa ya, perasaan apa atau yang kira-kira yang Ibu dapatkan dari pembelajaran tadi itu rasanya seperti apa itu rasanya? Perasaan saya senang, puas setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan berkaitan dengan PSE. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini saya dapat mengelompokkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minat. Seperti itu ya, karena dalam pembelajaran ini memang ya anak itu bisa sesuai bakat dan minatnya seperti itu. Terus baik, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk pembelajaran berikutnya? Untuk pembelajaran berikutnya saya akan lebih mempersiapkan lagi RPP-nya dan medianya agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat, antusias, dengan baik. Baik Ibu Ida, saya doakan semoga pada pembelajaran selanjutnya Ibu Ida akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang Ibu harapkan dan hasilnya maksimal, lebih baik lagi lah dibanding hari ini ya Bu ya. Mungkin cukup untuk hari ini, terima kasih atas waktunya. Jika mungkin ada yang mau disampaikan lagi boleh, masih ada disampaikan. Untuk saat ini cukup. Mungkin untuk yang akan selanjutnya barangkali ada pertanyaan nanti bisa dilanjut. Baik Bu Ida, cukup sekian ya Bu ya. Monggo silakan jika ingin melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bu Ida.